Selamat sore, perkenalkan nama saya Maria Lorencia Fernanda Diansimuma. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C. NIM 2103020112. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit materi dari buku yang saya review, yaitu Konsep Penting dalam Sosiologi. Kehidupan sosial tidak pernah statis, tetapi dalam proses perubahan yang konstan. Selama sekitar 30 tahun terakhir, pergeseran hubungan gender, peningkatan migrasi, internet dan jaringan sosial, terorisme global dan pergolakan politik di Timur Tengah telah mengubah dunia modern. Sosiologi saat ini secara teoritis beragam, mencangkup sebagian mata pelajaran yang sangat luas dan mengacu pada beragam metode penelitian untuk memahami masyarakat ini. Ini adalah hasil terelakkan dari upaya untuk memahami dan menjelaskan dunia sosial yang semakin mengglobal yang kita masuki. Dan dari itu berarti bahwa konsep kita yang dikenal perlu dinilai kembali dan yang baru diciptakan. Yang berikut pengembangan konsep dalam sosiologi. Beberapa konsep sosial sudah sangat lama bertahan dan telah teruji oleh waktu dan sangat baik. Pengembangan konsep sosiologi biasanya dikaitkan dengan teori dan studi empiris yang menurut konsep baru untuk memahami beberapa konsep seperti status, kelas, dan risiko memulai kehidupan di masyarakat dan diangkat dari konteks itu ke dalam sosiologis. Konsep yang dikembang dalam suatu perspektif teoritis sangat sering digunakan dalam perspektif lain. Yang berikut konsep penting. Konsep-konsep seperti ini telah digunakan sepanjang perjalanan sejarah sosiologi. Namun mereka terus merangsang perdebatan dan memandu proyek-proyek penelitian ini. Struktur memungkinkan pembaca untuk menghubungkan sejarah sosiologis dengan kontemporer melalui pengembangan konsep-konsepnya. Yang berikut tema 1 berpikir sosiologis. Yang pertama, asal-usul konsep. Konsep wacana berasal dari linguistik studi tentang bahasa dan penggunanya. Dalam konteks ini, wacana mengacu pada pidato atau komunikasi tertulis seperti terlibat dalam percakapan tatap muka, debat publik, chatroom online, dan sebagainya. Menghubungkan studi bahasa dengan minimal sosiologis, arus utama dan kekuasaannya, dan pengaruhnya dalam masyarakat. Dari titik awal ini, konsep wacana dan praktik kewacanaan menjadi yang lebih menarik bagi para psikolog. Yang kedua, arti dan tafsirannya. Studi bahasa dan komunikasi difokuskan terutama pada aspek teknis seperti peran tata bahasa dan aturan tata bahasa untuk membangun makna. Gagasan tentang tindak tutur mengubah cara pandang bahasa dan percakapan sehari-hari. Sosiologi mampu mempelajari cara bahasa digunakan untuk membingkai argumen. Yang berikut poin kritis. Konsep wacana tidak diragukan lagi mengunggah pikiran dan umumnya diterima dengan baik dalam sosiologi. Gagasan bahwa kekuasaan secara anonim meminyaki roda hubungan sosial tampaknya mengabaikan konsekuensi yang sangat nyata dan ketidaksetaraan kekuasaan yang besar. Yang berikut relevansi berkelanjutan. Kerangka diskursif adalah bagian penting dari kehidupan sosial yang tetap produktif, yang menginformasikan studi tentang banyak mata pelajaran yang beragam. Menggunakan analisis wacana untuk memahami kisah naratif yang diberikan oleh remaja, orang tua, dan pengasuh mereka. Berbeda dengan wacana dominan di masyarakat yang menampilkan ibu tunggal sebagai pengayak kesejahteraan yang tidak bertanggung jawab, lembaga ini membantu melahirkan wacana alternatif tentang remaja. Yang berikut globalisasi. Pertama, definisi kerja. Berbagai proses melalui populasi manusia yang tersebar secara geografis dibawa ke dalam kontak yang lebih dekat satu sama lain, menciptakan suatu komunitas nasib atau masyarakat global. Di sini ada asal-usul konsepnya manusia di seluruh dunia, dapat ditelusuri kembali ke diskusi tentang prospek kemanusiaan secara keseluruhan selama pencerahan abad ke-18. Perjalanan yang lebih murah membuat pariwisata dan migrasi asing menjadi lebih luas, dan munculnya internet
memungkinkan globalisasi yang cepat. Adapun arti tafsirannya, meskipun sebagian besar sosiologi dapat menerima definisi kerja kami, ada banyak ketidaksepakatan tentang penyebab yang mendasari globalisasi dan apakah itu perkembangan positif dan negatif. Globalisasi melibatkan beberapa proses. Pertukaran perdagangan dan pasar secara rutin berlangsung dalam skala dunia. Yang berikut adalah poin kritisnya. Tipe nyata atau kasus empiris sebagai gantinya. Kritik ini tampaknya baik, meskipun kita harus ingat bahwa tipe ideal dimaksudkan untuk menjadi bagian dari tahap awal penelitian yang kemudian akan berkembang menjadi studi empiris formal. Yang berikut metode kualitatif dan kuantitatif. Di sini definisi kerjanya dijelaskan berdasarkan perbedaan mendasar antara pendekatan penelitian yang mencari pengetahuan mendalam dengan memanfaatkan penalaran subjek dan proses pengambilan keputusan, dan yang menggunakan pengukuran secara ekstensif untuk mengkuantifikasikan fenomena sosial.